wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PBL kelas C 2022 yang beranggotakan saya Muhammad Lutfi, Saya Reza dan Meci. Saya Meta Sadila. Saya Sabrina Nurhaini Nabila. Saya Nadira Muhabbah. Saya Meta Octavia. Saya Dina Rahmadani. Saya Rifda Reza Jalani. Di sini kami akan mereview sebuah film yang berjudul The Good Doctor yang dirilis pada tahun 2011. Silakan menyaksikan. Penicillin. I am the doctor. Okay, that's it for now. Nurse, I'll need labs now. You're gonna have to do it yourself. We're swamped. You know how, right? Yes, of course. Is that okay? Sorry, a phlebotomist is supposed to do this. A what? She draws the blood. Doctors aren't supposed to have to do this. It says penicillin, right? Yeah. Come with me, please. Mr. Sanchez is allergic to penicillin. Oh, well, it didn't say so on it. This isn't the original lab sheet. Where's the original? I don't know what you're talking about. On the original sheet, it said NKA, no known allergies. Well, did you ask him? He doesn't speak English. If he knew he was allergic, why'd you give him penicillin? Because you're the doctor. I only do what you say. You say, What? if you love someone, set them free. What's bugging you, Doc? This is the hospital. The staff are supposed to follow orders, right? Isn't that how it's supposed to be? Doctors get a little respect. I don't know. Maybe. It's probably not what you think, though. They just want things to be like they're supposed to be. Am I cured? Really? No more hospital. No. No more helpful advice. Thanks again, doctor. For any special instructions for Diane? Just finish your medicine. You know, for a while I thought you liked my sister. Got a code 4. I don't know what you're talking about. What would be the best part about being a doctor? It's the ladies. The ladies love a doctor. No. What do you mean? Anyway, this guy's taking out the mattress, and to his surprise, finds a little book under there. And, well, there's some really shocking stuff in there about this one young doctor. It seems they had kind of a little special relationship going on. To keep this book from his superiors. You got it? Fun. You know I will. You want more? Sure, yeah. Right.
anesthesia. Call the code. He's got him to arrest. Okay. Jimmy's Dr. Whalens. Yeah, man. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kami akan menyampaikan sedikit refleksi diri kami mengenai film The Good Doctor tahun 2011. Yang pertama adalah mengenai apa sih yang menarik dari film The Good Doctor ini. Kalau dari saya yaitu plotnya itu unik. Nah, dikarenakan alur ceritanya yang mengisahkan mengenai seorang dokter yang dia itu suka sama pasiennya. Kemudian kalau dari saya, hal yang menarik itu adalah ketegangan psikologis, karena film ini fokus pada ketegangan psikologis yang mana menciptakan suasana misterius. Kemudian yang kedua, refleksi diri, etika dan humaniora itu yang berdasarkan dari film tadi ya Bang ya, yaitu ada tanggung jawab seorang dokter. Sebenarnya tanggung jawab dokter itu besar demi kesejahteraan pasiennya. Kalau dari film tadi dokternya nggak tanggung jawab. baik. Kalau dari saya mungkin profesionalisme, karena dampak ambisi pribadi terhadap integritas profesional. Selanjutnya yang ketiga, pelajaran yang dapat kami ambil yaitu adalah bahaya obsesi. Karena dokternya tadi, kalau menurut saya bahaya obsesi, karena dokternya selalu berobsesi mengejar mengejar gelar lah, mengejar nama, mengejar segala hal mau dikejar, sehingga hal-hal yang gak baik itu dilakukannya. Kemudian kalau dari saya yaitu resiko ambisi pribadi. Di film tadi dokternya itu terlalu berambisi sehingga tidak terkendali, yang mana merusak integritas profesional. Lalu poin yang keempat, apa sih rencana atau tindakan selanjutnya yang mau kita lakukan? Kalau dari saya, jelas memperdalam tentang ilmu kesehatan medis dan juga memperdalam mengenai etika-etika medis. Kalau dari saya, tentunya kita refleksi mengenai nilai-nilai etika yang dipelajari dari film tersebut. Terima kasih, mungkin itu dari kami. Dadah. Baik, di sini saya akan melanjutkan refleksi dari film yang telah kami tonton. Yang pertama itu refleksi dan hal menarik apa yang saya dapatkan dari film yang telah ditonton, yaitu bagaimana karakter dan tindakan karakter utama itu mempengaruhi apa-apa saja yang akan dia lakukan nantinya, dimana dari psikologisnya, dari masa lalunya juga mempengaruhi plot akhir dari yang akan didapatkan kepada korban atau pasien yang telah dilanggar kode etiknya oleh karakter utama, yaitu Martin Blake. Nah, kalau menurut saya, hal menarik dari film ini itu ternyata adanya sebuah cerita ataupun kejadian di mana dokter melakukan sebuah kesalahan melanggar etik demi nama baiknya, yaitu pasien yang awalnya sudah mulai membaik tapi juga diiringi dengan rasa jatuh cinta terhadap pasien tersebut, dia jadi membuat pasien tersebut biar ke rumah sakit terus dan buat pasien tersebut lebih sakit lagi dengan tujuan dia bisa menyembuhkannya lagi, tapi akhirnya dia tetap gagal dan menyebabkan pasien tersebut meninggal dunia. Dari film yang telah saya tonton juga, saya mendapatkan pelajaran bahwa sebagai calon dokter di masa depan, untuk tidak melakukan apapun yang telah dilakukan oleh baik karakter utama atau karakter sampingan lainnya. Untuk yang tentang apa pelajaran yang bisa kita ambil, itu bisa ke diri kita sendiri yang merupakan insya Allah calon dokter di masa depan. Bagaimana nanti kita itu harus mengedepankan kesehatan pasien yang akan kita rawat dan kita obati, tanpa kita memikirkan bagaimana cara
cara kita untuk menaikkan nama kita dengan menyakiti pasien tersebut lebih sakit lagi dari penyakit sebelumnya. Refleksi saya mungkin dari segi autonomi, di mana hal itu juga dilanggar oleh karakter utama, di mana dia itu menyuntikkan obat-obatan yang harusnya tidak diberikan kepada pasien, di mana pasien tersebut keadaannya semakin memburuk. Kemudian dia juga melanggar kode etika, di mana melanggar prinsip dari beneficence dan non-maleficence. Kemudian juga dia juga melanggar prinsip dari justice, di mana dia memperlakukan pasien secara khusus, di mana pasien lain tidak diperlakukan dengan hal yang sama. Baik, untuk refleksi etika dan humanioranya, kita mengacu pada 4 prinsip etika, yaitu yang pertama ada autonomi, di mana si Blake ini dia tidak menanyakan pendapat kepada pasiennya dulu untuk dilakukannya beberapa tindakan medis yang ternyata justru menyakiti pasien. Lalu yang kedua untuk beneficence-nya, dia justru mengubah banyak obat, bahkan tentang sensitivitas antibiotik diubahnya tanpa melihat ada manfaat atau tidak, yang justru lebih memburukkan keadaan pasien lagi. Untuk yang ketiga, untuk non-maleficence-nya, dia tidak mengedepankan keselamatan pasiennya, justru mencelakai sehingga nanti pasiennya akan meninggal dunia. Lalu yang terakhir adalah untuk justice-nya, di mana dia hanya melakukan tersebut kepada pasien tadi, seperti kata teman saya, yang pasien yang lainnya itu tidak disakiti atau tidak dibikin lebih buruk lagi, tapi hanya pasien tersebut, karena juga ada indikasi rasa suka terhadap pasien tersebut. Rencana atau tindakan sikap selanjutnya itu, saya jadi merasa bahwa kita sebagai manusia haruslah bersikap jujur dan baik kepada orang lain, tidak terpeduli pada profesi apapun. Gitu. Untuk rencana tindakan atau sikap selanjutnya, sudah pasti saya tidak akan mencontoh yang ada di film tersebut. Pasti saya akan berusaha menjadi dokter sebaik-baiknya yang akan menyelamatkan nyawa pasien tanpa mencelakainya lebih lanjut lagi, dan juga menghormati hak autonomi pasien dan 4 prinsip etika lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo, jadi kami di sini akan melanjutkan refleksi diri dan lainnya. Jadi yang pertama dari awalnya itu filmnya mungkin sangat terlihat sederhana, tapi seiring filmnya tuh berjalan, kita akan menemui adanya makna yang mendalam dari film ini. Untuk karakter utamanya yaitu Dr. Blake Martin Blake, mungkin kesannya terlihat sangat tidak bermoral pada film ini. Dia itu memiliki karakter yang penyendiri dan salah paham serta memiliki harapan yang tinggi terhadap profesi dokternya. Tapi entah bagaimana harapan dia yang tinggi ini tidak berjalan begitu baik dalam kehidupan nyata. Jadi Dr. Blake ini berusaha agar pasiennya itu untuk kembali ke rumah sakit setelah pengobatannya selesai. Tentu ini adalah hal yang tidak baik. Setelah konflik yang panjang, akhirnya pasien yang disukai sama dokter tadi itu meninggal. Sehingga pada akhirnya Dr. Blake ini menanggung kesalahan di sisa hidupnya gitu. Nah, jadi dari film The Good Doctor ini kita bisa mengambil hal-hal menarik di dalam film ini. Nah, di mana dalam film ini dia memiliki proses alur yang sangat bagus. Nah, di mana dalam setiap alurnya ini memiliki penampilan dari keprofesionalan para aktor-aktornya. Seperti jika dia memperperankan dia sebagai dokter, maka dia akan memerankan aktor tersebut itu dengan sangat profesional. Nah, kemudian tentang refleksi etika yang kami dapat dalam film ini, nah bisa dilihat dalam salah satu adegan di mana Dr. Beck ini tuh dia mengganti obat-obatan. Nah, di mana obat-obatan ini yang awalnya sesuai dengan indikasi dari penyakitnya digantikan dengan kontraindikasi. Nah, di mana dalam hal ini tentu seperti kita ketahui bahwasanya dia akan melanggar yang namanya model etika dalam bidang kedokteran, yaitu yang tentang non-maleficence. Nah, di mana si dokter ini akan memperburuk dari keadaan pasiennya. Nah, kemudian juga bisa kita lihat dari salah satu adegan yang lainnya, yaitu di mana suster. Nah, dalam hal ini dalam film The Good Doctor ini si
si susternya ini dia tidak memiliki atau tidak bisa sama sekali menggambarkan nilai moral dalam suatu keprofesionalan dari kerjanya. Nah, di mana salah satu suster dalam film ini itu dia melakukan suatu adegan yang tidak senonoh kepada pasiennya. Nah, di mana dalam hal ini kita bisa mengetahui bahwasanya itu merupakan melanggar kode etik dari moral dan etika dari seorang keprofesionalan dari kerjanya. Baik, selanjutnya untuk pelajaran yang didapatkan setelah menonton film ini itu kita diharapkan lebih teliti dan berhati-hati lagi dalam memberikan treatment kepada pasien, kemudian menjalankan setiap tindakan kepada pasien di mana halnya itu tidak membahayakan diri pasien atau tidak menambah kesakitan di diri pasien sesuai dengan etika moral yaitu non-malfeasance. Nah, kemudian rencana dan tindakan yang akan kami lakukan ke depannya bagi kami adalah kami untuk selalu berhati-hati dan lebih memperdalami tentang ilmu-ilmu kedokteran yang akan kami pelajari guna untuk mempersiapkan diri sebagai dokter di calon masa depan kelak. Ya, kami juga akan selalu menerapkan moral-moral bioetik yaitu ada 4 moral, terdiri dari autonomi, kemudian beneficence, non-maleficence, sama justice. Mungkin sampai di sini saja. Dadah. Hai, di sini kami ingin melakukan refleksi mengenai film yang kami tonton sebelumnya dengan saya Meta dan Saya Dinda Ramadhani. yang pertama, refleksi diri mengenai hal-hal menarik yang sudah kami dapatkan dari apa yang sudah kami tonton. Menurut saya pribadi, hal menarik yang ditampilkan dari film yang sudah kami lihat adalah mungkin sebagai orang awam ataupun sebagai kami seorang mahasiswa kedokteran, kami dapat melihat kondisi-kondisi yang mungkin akan kami alami nanti sebagai seorang dokter, seperti sifat-sifat pasien atau sifat-sifat sejawat yang akan kita jumpai, serta tampak keadaan rumah sakit seperti keadaan ruang operasi ataupun kondisi-kondisi medis yang akan mungkin kami dapatkan. Kalau menurut saya, menurut pribadi saya sendiri, hal yang paling menarik dari film ini adalah tentang tema yang diangkat dari film ini, yaitu temanya mengenai ambisi seorang dokter untuk dihargai atau lebih dihargai dari sesama tenaga medisnya. Kemudian karena ambisinya ini, dia akhirnya menyalakai dari si pasiennya. Untuk selanjutnya, refleksi mengenai etika humaniora bioetiknya. Menurut saya beberapa kondisi ataupun kejadian dalam scene-scene dari film tersebut dapat menampilkan beberapa keadaan di mana terjadi proses pelanggaran bioetik oleh seorang dokter, di mana pemeran utama tidak melakukan penata laksanaan sesuai dengan indikasi medis yang seharusnya, kemudian juga melakukan beberapa pelanggaran kepada seorang pasien, serta melanggar 4 faktor bioetiknya, yaitu seperti beneficence, non-maleficence, dan otonomi dari pasiennya. Dari Dina. Kalau menurut saya pribadi, secara etik sebenarnya dari film ini si dokter sangat melanggar sumpah dokternya dan sangat melanggar dari etika-etika sebagai dokter. Kemudian berdasarkan prinsip dari seorang dokter, itu dia yang paling jelas terlihat dari sini, dia melanggar bagian beneficence dan non-maleficence, di mana di bagian beneficence dan non-maleficence ini si dokter dia tidak memberikan manfaat bagi pasien atas tindakannya, justru malah memperparah dari keadaan pasien yang dimana berakhir dari kematian pasien. Untuk selanjutnya, refleksi mengenai pelajaran apa saja yang dapat kami temukan dari film tersebut. Kita sebagai calon dokter, kita harus melakukan semua tindakan medis sesuai dengan indikasi-indikasinya, kemudian juga melakukan semua tindakan medis berdasarkan sumpah, kemudian juga mementingkan beberapa aspek etik, hukum maupun kemanusiaan yang kita miliki sebagai seorang dokter. Kemudian kalau menurut saya pribadi, pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah kita sebagai dokter seharusnya menjunjung tinggi sumpah dokter yang telah kita sampaikan. Kemudian kita juga seharusnya menghargai hak dan kepentingan dari si pasien, dan yang terutama kita harus tindakan-tindakan yang kita lakukan itu seharusnya memberikan manfaat kepada pasien, dan kita juga harus menghargai atau menjunjung tinggi hak asasi manusia dari si pasien.
Dan yang terakhir mengenai refleksi rencana apa saja yang akan kami lakukan berdasarkan film tersebut. Mungkin kami sebagai mahasiswa kedokteran mendapat pelajaran bahwa kami akan menjadi dokter yang lebih baik, mengutamakan kepentingan pasien, kemudian melakukan semua tindakan tidak dengan kepentingan sendiri, dan menjaga hubungan antara sejawat di rumah sakit maupun hubungan antara dokter maupun pasien saat kami menjadi dokter nanti. Kalau menurut saya pribadi, tindakan ke depan yang akan saya lakukan adalah saya akan menjunjung tinggi sumpah dokter saya, kemudian saya akan menjaga hubungan antara sesama tenaga medis, kemudian saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dari bioetika tersendiri, yaitu justice, respect terhadap otonomi pasien, kemudian beneficence dan non-malfeasance tersendiri. Mungkin itu saja beberapa refleksi diri yang kami bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jadi kami di sini mau menceritakan sinopsis dari film yang mau kami bahas, yaitu The Good Doctor. Jadi The Good Doctor ini adalah sebuah film thriller psikologis yang disutradarai oleh Lance Daly. Film ini mengikuti kisah Dr. Martin Blake, yang mana dia seorang dokter muda yang sangat terobsesi dengan seorang pasien remaja bernama Diane. Saat dia semakin terjerat dalam kehidupannya, tindakannya mengambil arah yang mengganggu, membingungkan batas antara perawatan dan kontrol. Film ini mengeksplorasi tema-tema kekuasaan, manipulasi, dan konsekuensi dari ambisi yang tidak terkendali. Selama perjalanan ceritanya, Dr. Blade terlibat dalam perilaku yang semakin tidak etis dan berbahaya, menggunakan posisinya sebagai dokter untuk memanipulasi situasi demi mempertahankan hubungannya dengan Diana. Namun, obsesinya yang gelap membawa konsekuensi yang mengerikan, baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Film ini menyuguhkan gambaran yang intens tentang kekuatan psikologis yang merusak dan ketidakstabilan mental yang mencekam. Jadi itu ringkasan sinopsis dari film The Good Doctor yang dapat kami sampaikan. Itu saja, terima kasih, dadah. Dadah. Sekian video dari kami. Apabila ada kurang dan salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.